nine, eight, seven, six, five, four, three, two. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang berbahagia anak-anakku kelas 12. Hari ini kita akan memasuki materi pertama, yaitu tentang surat lamaran kerja bab 1. Sekali lagi, surat lamaran kerja. Namun sebelum Bapak melanjutkan tentang surat lamaran kerja, Bapak ingin memberikan penilaian afektif atau sikap KI1. Perhatikan, apabila Bapak mengatakan ingat 57, kalian masih posisi diam. Pada saat Bapak mengatakan SMA 57, kalian angkat tangan dan sebutkan maju dan berprestasi. Pada saat Bapak mengatakan visi 57, kalian sambut dengan kata berakhlak, berbudaya, dan berprestasi. Pada saat Bapak mengatakan tepuk tangan 57, kalian akan jawab dengan tepuk tangan SMA 57, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Itu yang harus kita perhatikan. Baik, kita masuk ke materi pertama, surat lamaran kerja. Bab 1, menulis surat lamaran pekerjaan. Apa masalah yang harus diketahui dalam menulis surat lamaran pekerjaan? Masalah ini perlu diketahui untuk meluruskan kebahasaan yang salah dalam menulis surat pada umumnya. Apa yang harus diperhatikan apabila Anda ingin menulis surat? Perlu diketahui secara umum, bahasa surat harus, maksud surat harus jelas sehingga penerima surat mudah memahami isi dan maksud surat. Isi surat hendaknya pembaca surat dapat memahami dengan secara apa yang Anda minta atau Anda kehendaki. Pendekatan masalah yang pertama harus dikabulkan atau tidaknya permintaan Anda melalui surat itu tergantung kepada kalimat Anda dalam mengadakan pendekatan tersebut, antara lain gunakan bahasa atau kata-kata surat kebijaksanaan, kemukakan persoalan atau permintaan yang jelas. Usahakan agar penerima surat merasa senang sehingga tergerak hati untuk mengabulkan permintaan Anda. Bahasa surat, pokok surat sebaiknya isi surat Anda hanya mengandung satu pokok yang biasanya dicantumkan di bawah nomor surat dan lampiran. Bentuk surat harus menarik. Kalau menggunakan tulisan tangan, hendaknya tulisannya indah dan mudah dibaca. Kertas surat harus bersih, permukaan surat harus jelas,
Batasan-batasannya jangan satu lembar ditulis penuh. Gunakan tanda baca yang tepat seperti tanda titik, tanda koma, tanda tanya, tanda seru. Jangan lupa pula menggunakan imbuhan. Misalnya, bagaimana menulis di sebagai awalan dan di sebagai kata depan. Contoh, ayah, saya sakit perut. Yang sakit perut saya. Ayah saya sakit perut. Yang sakit perut ayah. Ia dipenjara. Ia dimasukkan atau sedang dipenjara. Awalan, ia dipenjara. Ia berada di penjara. Tidak mesti sedang dipenjara. Kata depan. Bahasa surat menggunakan alinea paragraf, bahwa paragraf yang baik adalah satu paragraf mengandung satu pokok pikiran, supaya pembaca mudah menangkap isinya. Hindari penggunaan paragraf yang panjang, misalnya pada surat pribadi, karena akan membingungkan maksud surat yang sebenarnya. Bahasa yang Anda gunakan dalam surat harus berdasarkan jenis surat yang Anda buat. Apakah surat dinas atau surat resmi, surat dagang, atau surat pribadi atau keluarga? Ketiga jenis surat itu saja tidak bisa menggunakan ragam bahasa yang sama. Bahkan surat keluarga pun harus dibedakan kepada teman akrab, kepada orang tua, kepada adik, dan sebagainya. Bahasa surat bentuknya nama jalan, kota yang diikuti dengan tanggal serta alamat. Orang yang dikirimi surat ditulis tanpa tanda baca di belakangnya. Contoh, Jakarta, 17 Juli 1995. Yang terhormat, titik, saudara, titik, Abdullah. Jalan, titik, Diponegoro 20, Bandung, tanpa titik. Kata sapaan pembuka dan kata salam penutup pada akhir surat ditulis dengan koma di belakangnya. Contoh, dengan hormat, D besar, H kecil, dan diakhiri dengan koma. Saudara Irwan, koma, atau paman yang budiman, koma. Salam penutup, wassalam, koma, dan satu titik. Hormat saya kalau sendiri, hormat kami atas nama keluarga atau kelompok organisasi. Salam takzim. Dengan bahasa surat yang lain, bagian isi surat ditulis sesuai dengan kaidah penulisan yang berlaku, dengan tulisan yang bagus dan mudah dibaca, serta menggunakan tanda baca yang benar. Hindari pemakaian singkatan baik pada salam pembuka seperti DH dengan hormat maupun singkatan lain supaya tidak menimbulkan salah pengertian bagi pembaca. Bahasa surat yang lain yang perlu diperhatikan, bagian-bagian surat orang sering mengakhiri seperti kalimat berikut, padahal mengakhiri dengan kalimat berikut salah, seperti harap saudara maklum adanya, demikian agar Bapak maklum, demikianlah adanya, demikian hendaknya. Ini merupakan mengakhiri dengan kalimat yang salah. Kalimat-kalimat penutup
seperti itu tidak diperlukan lagi karena hendak tidak mengandung informasi apa-apa. Demikian pula kami ucapkan terima kasih atas bantuan dan perhatiannya. Perlu diingat bahwa nya pada kata ganti orang ketiga tunggal. Jadi jika yang dimaksud terima kasih kepada pengirim surat, dalam hal ini orang kedua, lebih baik kita ucapkan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih. Bahasa surat yang lain dalam surat dinas biasanya hanya dicantumkan nama jabatan pengirim surat. Kalau yang berwenang itu melimpahkan wewenangnya kepada bawahannya atau wakilnya untuk menandatangani surat itu, maka di depan jabatan kepala jawatan itu dicantumkan kata singkatan A.N. atas nama. Di bawah tanda tangan ditulis nama jelas tanpa tanda kurung. Jika penanda tangan itu mewakili atasannya, maka di bawah nama jelas dicantumkan nama jabatan dan pangkatnya. Jika Anda menggunakan singkatan UB, U.B. untuk beliau, maka singkatan itu hendaknya Anda letakkan di bawah nama jabatan atau atasan Anda yang Anda wakili itu. Contoh A.N. Direktur Pendidikan Menengah Umum Insinyur Yeni Rusnayani, pemimpin proyek. Direktur Pendidikan Menengah Umum U.B. Insinyur Yeni Rusmana, pemimpin proyek. Contoh berikutnya, jika mencantumkan NIP, maka menuliskan NIP itu harus diserangkaikan. Contoh A.N. Direktur Pendidikan Menengah Umum, pemimpin proyek, dan seterusnya. Bisa diperhatikan contoh. Beberapa contoh kalimat pembuka surat yang biasa dipakai. Dengan surat ini kami atau saya kabarkan bahwa, pilih salah satu, kami atau saya. Dengan ini kami atau saya kabarkan bahwa bersama ini kami kirimkan kepada saudara menyusul surat kami tanggal nomor bertalian dengan surat kami tanggal nomor sehubungan dengan pernyataan Tuan dalam surat Tuan tanggal nomor membalas surat Bapak tanggal nomor memahami permintaan Anda seperti yang tercantum dalam surat tanggal nomor menunjukkan surat kami tanggal nomor yang kami kirimkan kepada Tuan. Nah, itu beberapa contoh kalimat pembuka yang biasa dipakai. Kesimpulan uraian di atas sebagai berikut. Perlu diketahui, surat lamaran pekerjaan berisi permohonan untuk bekerja pada suatu tempat. Hal ini perlu dikemukakan di dalam surat lamaran adalah identitas diri, jasa yang dapat diberikan, pendidikan, kecakapan, keahlian, serta pengalaman. Perhatikan buku paket halaman 6. Menurut jenis pembuatnya, surat lamaran pekerjaan terbagi menjadi dua, yaitu A. Surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup atau
kurikulum vitae. B. Surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dari riwayat hidup. Perhatikan halaman 6. Perhatikan buku paket halaman 10. Ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam surat lamaran pekerjaan. A. Gunakan bahasa yang baik dan benar atau standar. B. Gunakan kata-kata yang sopan. C. Gunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. D. Jaga agar tulisan bersih, mudah dibaca, sesuai dengan kaidah bacaan. E. Lengkapi bagian-bagian surat seperti hal, tempat, tanggal, alamat, salam pembuka, isi, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Secara umum, perhatikan buku paket nomor halaman 16 dan 22, sistematika surat lamaran pekerjaan. Sistematika surat lamaran pekerjaan. A. Tempat dan tanggal pembuatan surat. B. Lampiran dan perihal. C. Alamat surat. D. Salam pembuka. E. Alinea pembuka. F. Isi. G. Penutup. H. Salam penutup. I. Tanda tangan dan nama terang. Kemudian perhatikan juga buku paket halaman 8 dan 10. Hal yang harus diperhatikan dalam membuat surat lamaran pekerjaan. A. Menggunakan bahasa yang baik dan benar. Format penulisan tersusun rapi. Hendaknya ditulis manual dengan tangan. B. D. Lengkapi dengan data-data yang dibutuhkan. E. Lampirkan surat pendukung atau pengalaman kerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buatkan surat lamaran pekerjaan Anda sebagai pelamarnya. 2. Buatkan analisis dari video surat lamaran pekerjaan tersebut di atas dalam bentuk satu paragraf. Perlu diperhatikan, satu paragraf minimal terdiri atas 5 kalimat. Analisis tersebut ditulis langsung di kolom komentar YouTube tersebut. Perhatikan contoh surat lamaran pekerjaan berikut. Terpujilah Tuhan Maha Kuasa, telah Kau ciptakan Indonesia Raya
Demikian anak-anakku, materi pertama tentang surat lamaran kerja. Namun jangan lupa tugas yang pertama isi daftar hadir, yang keduanya membuat surat lamaran kerja, perhatikan contoh ya. Kemudian yang ketiganya buat analisis satu paragraf langsung di YouTube tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.